نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'd. Sidang Jumat rahimakumullah. Segala puja dan puji, keagungan, kemuliaan, kecintaan, kepatuhan kita serahkan kepada pemilik sejatinya Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan rasa syukur kita yang sedalam-dalamnya kepada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang telah melimpahkan kita begitu banyak nikmat, dan terutama kita syukuri nikmat yang paling istimewa yang bisa diterima manusia. Tidak semua manusia mendapatkannya. Alhamdulillah kita yang hadir di masjid ini mendapatkannya, yaitu nikmatul iman wal Islam. Nikmat yang menyebabkan hidup kita menjadi lurus, tidak bengkok, menjadi terang, tidak gelap, menjadi jelas, tidak kabur, menjadi benar, tidak salah, dan menjadi selamat, tidak celaka di dunia dan di akhirat. Karenanya marilah kita senantiasa memohon kepada Allah, semoga nikmat ini terus mengiringi hidup kita sampai kita meninggalkan dunia fana ini, sehingga tatkala kita berpisah dengan dunia, kita dalam puncak kepatuhan kita kepada Allah Ta'ala, dalam puncak pengakuan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berarti kita mendapatkan predikat husnul khatimah. Salawat salam sejahtera marilah kita doakan agar tercurah senantiasa kepada manusia pilihan teladan kita bersama, Imamul Muttaqin, pemimpin orang-orang bertakwa, sekaligus qaidul mujahidin, panglima para mujahid yang sejati, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para istrinya, ummul mukminin, ibundanya kaum beriman, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk umat beliau yang berhak di hari berbangkit nanti menerima syafaatul uzmah beliau, sehingga kita berkumpul kelak nanti di Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, salah satu hadis an alamatis sa'ah, mengenai tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat, Nabi bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah yang begitu banyak, yang menyebabkan dunia ini menjadi gelap gulita seperti malam yang pekat. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'arad minad dunya. Di zaman itu nanti, ketika dunia menjadi gelap gulita, pagi hari seseorang masih beriman, sore harinya kafir. Atau sore harinya masih beriman, pagi harinya kafir. Dia rela menjual agamanya demi mendapatkan kenikmatan dunia. Saudara sekalian rahimakumullah, hadis ini patut kita khawatirkan, menggambarkan zaman yang kita sedang jalani sekarang. Karena sejujurnya saja, zaman yang sedang kita jalani sekarang ini zaman di mana fitnah itu sangat masif, Pak. Fitnah zaman sekarang bukan lagi fitnah klasik, 3T, harta, tahta, wanita, tidak. Tapi fitnah itu sudah mencakup segala aspek kehidupan. Ipol, eksosbud, milpenkum, semua. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, hukum, farmasi, kedokteran, pertahanan, keamanan, militer, hubungan antar negara. Fitnahnya dahsyat, Pak. Dan ini tentu terkait dengan hadis lain di mana Nabi menggambarkan bahwa akan datang satu zaman di mana dunia ini tidak lagi dipimpin oleh kaum beriman,
Dunia tidak lagi dipimpin oleh orang-orang yang saleh, orang-orang yang menegakkan keadilan dan penuh rahmah, penuh kasih sayang kepada rakyatnya, kepada umatnya. Tetapi dunia ini dipimpin oleh mulkan jabariyah, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Dan pada skala global, sudah bukan kaum beriman lagi yang memimpin dunia ini. Padahal kaum beriman pernah memimpin dunia ini ribuan tahun, Pak. Bukan puluhan tahun, bukan ratusan tahun, ribuan tahun. Semenjak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, dunia ini dipimpin oleh kaum beriman. Nabi wafat, muncul para khulafa ar-rasyidin, khalifah-khalifah yang masih terbimbing oleh Allah Ta'ala. Para khulafa ar-rasyidin wafat, masih muncul para mulkan adhan, para raja-raja yang menggigit. Menggigit apa? Kitabullah wa sunnah, Al-Quran dan sunnah. Tapi kemudian kata Nabi, datanglah era. Setelah ribuan tahun itu, datanglah era mulkan jabriyah yang kita jalani sekarang ini. Dan kita khawatir sekali bahwa dunia hari ini bukan dipimpin oleh kaum beriman, tapi dipimpin oleh kaum Barat, Eropa dan Amerika. Dan itu realitas. Sementara masyarakat Eropa Amerika tidak lain adalah the Judeo-Christian Society, masyarakat Yahudi Nasrani. Dua kelompok manusia yang kita dalam sholat terus-menerus meminta kepada Allah, jangan kita dimasukkan ke dalam salah satu dari dua kelompok itu. Itulah bacaan kita dalam sholat kita. Kalau kita menyadari, yaitu ketika kita membaca suratul Fatihah, kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Jalan orang-orang yang mendapat nikmat karena menempuhnya. Siapa mereka? Dijelaskan di surat An-Nisa, mereka adalah 4 kelompok manusia mulia. An-Nabiyyin, para nabi-nabi, As-Siddiqin, orang-orang yang jujur ucapan, jujur perilaku, Asy-Syuhada, orang-orang yang rela mati syahid di jalan Allah Ta'ala, dan As-Salihin, orang-orang saleh. Dan kita tegaskan pada Allah, ghairil maghdubi alaihim. Jangan masukkan kami ya Allah dalam golongan orang-orang yang kau murkai ya Allah. Sahabat bertanya, man humul maghdubi alaihim? Siapa itu mereka yang dimurkai Allah? Nabi menjawab, al-Yahud, bangsa Yahudi. Waladhdallin, jangan masukkan kami ke dalam golongan mereka yang tersesat ya Allah. Sahabat bertanya lagi, waman humud dhalun? Siapa itu yang tersesat ya Rasulullah? Kata Nabi, humun nasara, mereka kaum Nasrani. Bayangkan, dalam sholat kita minta tidak mau jadi seperti Yahudi, seperti Nasrani, tapi realitas hidup kita dikepung oleh pengaruh Yahudi Nasrani karena yang memimpin dunia adalah mereka. Karenanya saudaraku rahimakumullah, pantas bila mana apa yang Nabi katakan dalam hadis yang pertama kami angkat tadi, sepertinya sedang menjadi kenyataan sekarang. Nabi bersabda, segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah yang masif yang menyebabkan dunia menjadi kelam seperti malam pekat. Terus Nabi katakan, gejala apa yang muncul di era seperti itu? Pagi hari orang beriman, sore kafir. Sore orang beriman, pagi kafir. Ingat, Nabi menggunakan kata-kata pagi beriman, sore kafir, sore beriman, pagi kafir. Nabi tidak menggunakan kata-kata pagi berbuat baik, sore berbuat jahat, sore berbuat baik, pagi berbuat jahat. Perbandingannya bukan baik dan jahat, Pak. Ingat, kalau ada orang mengaku muslim, berbuat kejahatan, kita tidak boleh menuduh dia kafir, tidak boleh. Tidak sesederhana itu. Tapi Nabi jelas-jelas mengatakan kalau era penuh fitnah itu sudah datang, gejala yang sering muncul adalah orang terlibat dalam dosa yang kelasnya menyebabkan batal imannya. Karenanya para ulama telah mengklasifikasi dosa ke dalam 3 klasifikasi, Pak. Yang pertama, as-saghair, dosa kecil. Yang lebih tinggi namanya al-kabair, dosa besar. Mencuri, berzina, korupsi, ya, membunuh, itu semua dosa besar. Tapi ada yang paling mengerikan, yang para ulama menyebutnya dengan dosa nawaqidul iman, dosa yang membatalkan iman, Pak. Dosa yang kalau kita terlibat di dalamnya, iman kita batal. Bisakah kita minta ampun pada Allah atas dosa itu? Bisa, Pak. Cuman permasalahannya adalah sebagian kita nggak tahu menahu dosa itu. Sehingga bagaimana dia mau taubat dari dosa itu kalau tahu aja enggak. Padahal semenjak dia terlibat dalam dosa pembatal iman itu, Pak, semua kebaikan yang dia kerjakan selanjutnya nggak ada nilainya di sisi Allah. Nggak ada nilainya. Mau itu sedekah, mau itu berbuat baik pada orang tua, mau itu sholat, mau itu umroh, mau haji, mau dia berjihad di jalan Allah sekalipun, nggak ada nilainya sebelum dia taubat sehingga kembali lagi imannya. Apa contohnya? Contohnya mari kita lihat. Dulu di zaman Nabi, kaum munafik itu ada suatu ketika ikut perang juga. Tapi dalam perjalanan pulang dari medan perang menuju ke Madinah, ada orang munafik mengeluarkan kata-kata yang isinya adalah mengolok-olok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Dia mengatakan baru saja pulang dari medan perang,
satu kelompok manusia yang pemimpinnya gembrot, gendut, kemudian pengikutnya adalah para penakut, ya kan? Dia mengolok-olok Nabi dan para sahabat. Maka seorang sahabat yang beriman melaporkan pada Nabi apa yang dia dengar dari orang munafik ini. Dan orang munafik ini mengejar orang ini dan juga ingin minta maaf pada Nabi. Turunlah ayat Allah. Surat At-Taubah ayat 65. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, kaum munafik itu, niscaya mereka akan jawab, sesungguhnya kami cuma bersenda gurau dan kami bermain-main saja. Katakanlah kepada mereka, mengapa kepada Allah, ayat-ayat Allah, Rasul Allah, kamu selalu berolok-olok? Ayat berikutnya lebih mengerikan. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Enggak perlu kamu minta maaf karena kamu sudah kafir setelah beriman. Jelas tegas Allah mengatakan. Orang terlibat dalam mengolok-olok agama Allah. Dan itu mencakup 4 perkara. Mengolok-olok Allah subhanahu wa ta'ala, atau Rasul Allah, atau kitab Allah Al-Quran, atau dinullah Al-Islam. Jangan dianggap mengolok-olok agama ini perkara sederhana, Pak. Ini perkara yang orang terlibat di dalamnya, itu batal imannya, Pak. Dan jangan Anda kira hanya yang terlibat di dalamnya yang batal imannya. Tidak, yang duduk di situ, yang ikut mendengarkan juga terlibat. Silakan lihat surat An-Nisa ayat 140 maaf. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Artinya, dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagi kalian di dalam Al-Quran ini, bahwa bila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan, maka jangan kamu duduk bersama mereka sebelum mereka mengganti pembicaraan mereka. Karena kalau kamu tetap duduk bersama mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Serupa, Pak. Sama dosanya. Batal juga iman. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di neraka Jahannam. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, di negeri yang penduduknya mayoritas muslim ini, bahkan terbesar di muka bumi, kita masih saja mendengar, Pak, adanya kalangan yang dengan seenaknya mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian untuk menyelesaikan perkaranya dia mengumumkan, entah lewat Facebook, entah lewat apa, kami minta maaf, kami cuma main-main saja, cuma nggak serius gitu, ya kan. Maaf kalau sudah menimbulkan kegaduhan, nggak ada cerita, Pak. Allah menyuruh la ta'tadzuru. Jangan minta maaf. Kamu sudah kafir setelah kamu beriman. Dan jangan kita sangka kasus berkenaan menggantikan hafalan surat Ad-Duha dengan minuman keras itu saja contoh daripada mengolok-olok. Tidak, Pak. Baru-baru ini kita mendengar orang penting di negeri ini membanding-bandingkan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna, dengan manusia. Mending manusia siapa? Dianya sendiri. Dia mengatakan Allah itu yang maha kuasa itu 100 nilainya. Adapun pemimpin di negeri ini 99 lah nilainya. Terus diprotes orang. Dia turunkan. Oke lah. Yang maha kuasa 100. Ya, 99 itu MPR. 98 itu DPR. Ya, pemimpin tertinggi 95. Tetap saja tidak boleh, Pak. Itu bukan perkara ringan, Pak. Ingat, dari kecil kita sudah hafal suratnya, Pak. Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak bisa diserupakan dengan siapapun dan apapun. Tidak pantas. Karenanya saudaraku rahimakumullah, hati-hati. Kita hidup di era fitnah yang dahsyat sekali. Yang kata Nabi, era fitnah ini bisa menyeret seseorang terlibat dalam jenis-jenis dosa yang kategorinya bukan dosa kecil. Bukan dosa besar. Tetapi dosa yang membatalkan iman, Pak. Ada lagi contoh lain. Mungkin sebentar lagi kita akan dengar juga keterlibatan orang-orang tertentu dengan dosa yang satu ini. Yaitu mereka-mereka yang dengan ringannya mengucapkan kata-kata seperti semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Ketahuilah, ini bukan kata-kata ringan, Pak, di sisi Allah Ta'ala. Ini kata-kata yang membatalkan iman seseorang yang mengaku muslim mengucapkannya. Atas dasar apa? Atas dasar bahwa ucapan-ucapan seperti ini punya latar belakang. Latar belakangnya apa? Faham tertentu. Faham apa namanya? Pluralisme. Faham buatan kaum Zionis Yahudi laknatullah alaihim. Yang menyengajak disebarluaskan agar apa?
agar kita kaum muslimin sadar tidak sadar menjadi batal iman kita, murtad kita dari keluar dari agama ini. Ingat, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 100, Al-Baqarah ayat 109. Waddu katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Banyak di antara ahli kitab, Yahudi Nasrani, menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kalian umat Islam setelah kalian beriman menjadi kafir kembali. Mereka senang sekali, Pak, membuat upaya-upaya, program-program, faham-faham, ideologi, isme-isme, yang kalau itu diterima oleh kaum muslimin, dan kaum muslimin ungkapkan dalam kalimat-kalimat yang sepertinya sederhana, ringan saja, padahal kalimat ini berat di sisi Allah, maka mereka senang. Karena apa? Telah berhasil mengeluarkan umat Islam dari ajaran Islam, kadangkala tanpa sadar. Karenanya saudaraku rahimakumullah, mungkin sebentar lagi kita akan mendengar ada orang-orang tertentu yang punya jabatan di negeri ini, memimpin pidato, mengawali dengan mengucapkan salam juga, mengucapkan salam menurut agama orang lain. Ya kan? Ini sebenarnya adalah kalimat-kalimat yang dilatar belakangi oleh paham pluralisme. Makanya Majelis Ulama sudah mengeluarkan fatwa haramnya mengucapkan salam dalam pidato yang kemudian mengkaitkan dengan ucapan salamnya agama lain. Nggak dibenarkan, Pak. Kita ini salamnya sudah paling, Masya Allah, top udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada saingannya, Pak, salam ini. Terus kemudian kita ikut-ikutan mengucapkan pengakuan terhadap Tuhan-Tuhan manusia yang beriman selain Al-Quran, selain Islam. Tidak benar. Ingat, Allah Ta'ala tegas jelas menyatakan, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din, agama yang Allah ridhoi di sisinya, hanyalah Islam. Itu terjemahannya, Pak. Terjemahannya tidak boleh dirubah menjadi sesungguhnya agama yang Allah ridhoi di sisinya adalah salah satunya Islam. Bukan salah satunya, Pak. The only one. Satu-satunya religion yang Allah nyatakan Allah ridhoi adalah Islam. Cuman kan ada sebagian saudara kita udah baca ayat ini, lalu bertoleransi, kemudian tawar-menawar dengan Allah dengan mengatakan, apa iya sih Allah cuma ridho sama Islam? Saya punya tetangga kanan rumah saya bukan muslim, baiknya luar biasa sama saya. Tiap masak sebagian makanan dikirim ke rumah saya. Sementara tetangga kiri saya muslim, jenggotan segini, anggota partai Islam, koruptor. Enggak lah, agama mah baik-baik semua, tergantung orangnya. Ya. Begitu, Pak. Bahkan Allah menyatakan dalam surat Ali Imran juga ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, sekali-kali di akhirat nanti nggak akan diterima sama Allah. Dan dia di akhirat akan tergolong orang yang merugi. Masih ada satu ayat lagi, surat Al-Hijr ayat 2, Allah berfirman, "Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin." Kelak di akhirat nanti, seringkali orang-orang kafir itu mengucapkan, aduhai, alangkah baiknya seandainya dulu di dunia saya menjadi muslim. Artinya apa? Dia menyesal. He chose the wrong religion. Dia telah memilih agama yang keliru. Makanya sekali lagi kami khotib mengingatkan kita semua yang ada di majelis ini. Bersyukurlah atas nikmat iman Islam yang Allah berikan pada kita. Mungkin kalau kita bandingkan dengan ibadah kita, dengan amal soleh yang kita kerjakan, nggak level, Pak. Rasanya kok kita bisa terima iman ya dari Allah ya. Kok begitu baiknya Allah ngasih kita iman, ngasih kita Islam. Padahal masih banyak manusia di luar sana yang kafir, Pak. Nah, karenanya saudaraku rahimakumullah, sekalipun kita meyakini Islam itulah agama yang benar, ini bukan alasan kita jalan di tengah umat manusia, membusungkan dada, merasa benar sendiri. Bukan begitu, Pak. Kenapa? Karena kita bukan Islam, kita ini Muslim, Pak. Muslim itu penganut agama Islam. Yang kata Allah benar, hakiki, nggak ada tandingannya, itu agamanya Islam. Kita ini bukan agama, kita ini manusia, Pak. Kita penganut agama. Yang namanya manusia kadang-kadang bisa salah, Pak. Tetapi agama ini hak, agama ini benar. Bahkan saya sering protes kalau ada anak muda dengan semangatnya teriak-teriak Islam agama paling benar. No, Islam bukan agama paling benar. Islam agama yang benar. Kalau Anda mengatakan Islam paling benar, berarti agama lain juga benar, tapi kurang benar. Allah tidak menyuruh kita mengucapkan Islam paling benar. Allah mengatakan, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang mengutus Nabi Muhammad SAW, Rasulnya, dengan membawa petunjuk Al-Quran dan dinul haq, agama yang benar al-Islam ini, untuk dimenangkan atas segenap agama lainnya. Allah nggak bilang Islam ini agama paling benar. Islam itu dinul haq, agama yang benar, Pak.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga iman Islam kita di tengah zaman penuh fitnah ini. Dan mudah-mudahan jika kita punya kenalan yang kita kenal, terlibat dalam dosa yang membatalkan iman, mudah-mudahan Allah mudahkan kita bisa menyadarkan dia untuk kembali bertaubat. Aku qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Sidang Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah pertama kami yang mengingatkan hadis Nabi yang sangat penting mengenai fitnah-fitnah di akhir zaman. Dan di ujung hadis ini, Nabi memberikan kuncinya. Kenapa seseorang bisa sampai terlibat dalam dosa yang paling mengkhawatirkan, yaitu dosa pembatal keimanan. Kata Nabi di hadis ini, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia rela menjual agamanya demi kenikmatan dunia. Jadi orang bisa terlibat sampai kepada dosa pembatal iman karena dia sudah tidak bisa membedakan mana barang mahal dan mana barang murah. Bagi kita kaum beriman, din, agama ini barang mahal, bahkan paling mahal dalam hidup kita. Karenanya ada doa, Nabi ajarkan pada kita, panjang sekali doanya, tapi di tengah-tengahnya ada bagian di mana Nabi mengajarkan kita agar berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau biarkan musibah menimpa kami dalam urusan agama kami. Kita orang beriman kena musibah kesehatan, kita mampu bersabar. Kita orang beriman kena musibah harta, kita mampu bersabar. Tapi kalau kena musibah agama, Pak, itu puncak musibah. Nggak ada musibah yang lebih mengerikan daripada kalau ada dengar kabar anak murtad misalnya. Dan kita seringkali menganggap kenikmatan dunia itu perkara yang mahal. Padahal ini kenikmatan dunia itu murah, Pak. Dapat alhamdulillah, nggak dapat juga alhamdulillah. Kenapa? Karena semua kita sudah ditakar rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah kita kemudian demi tersilaukan melihat kenikmatan dunia, kita rela menggadaikan din kita untuk mendapatkan kenikmatan dunia itu. Pada hakikatnya semua mereka yang terlibat dalam dosa yang membatalkan iman adalah orang-orang yang sudah rusak kemampuan membedakan mana barang yang mahal dan mana barang yang murah. Mudah-mudahan Allah tanamkan dalam diri kita, dalam hati kita, kesadaran bahwa agama inilah barang yang paling mahal dalam hidup kita dan kita rela mati kalau perlu dalam rangka membela agama ini. Sementara kenikmatan dunia bagi kita adalah sesuatu yang kalau dapat, alhamdulillah. Kalau nggak dapat, alhamdulillah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala maha tahu sepatutnya kita dapat atau tidak bagian kenikmatan dunia yang satu itu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين في فلسطين في غزة وفي السودان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيل الله في غزة وفي سوريا اللهم انصر إخواننا المؤمنين المظلومين المسجونين داخل السجون الطواغيت وبالخصوص في فلسطين اللهم حرر مسجد الأقصى وبيت المقدس اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة